Selamat malam, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kebijakan pencangkokan atau transplantasi organ selama masa pandemi COVID-19 ini di India. Jadi permasalahan yang akan dibahas di sini adalah bagaimana banyaknya pasien-pasien yang membutuhkan donor organ yang sekarang berada dalam daftar tunggu. Namun di India ada kebijakan yaitu selama pandemi transplantasi seperti misalnya ginjal dilarang dilakukan karena takut akan adanya virus pada organ-organ tersebut, sehingga pelaksanaan transplantasi itu tidak dilakukan untuk sementara waktu. Namun oleh karena itu banyak sekali pasien yang berada dalam daftar tunggu. Dalam artian pasien-pasien tersebut membutuhkan pencangkokan atau transplantasi organ secepatnya. Karena mungkin saja jika dilakukan secepatnya maka akan memperpanjang usia pasien, ataupun sebaliknya jika tidak dilakukan maka usia pasien akan menjadi lebih singkat. Yang ditakutkan pemerintah adalah jika dilakukan transplantasi namun organ tersebut mengandung virus, maka bukannya akan memperpanjang usia pasien, melainkan sebaliknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan daripada kasus tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan AOPED charge kami, yakni dari mikroetis, dari dokter melakukan tindakan operasi transplantasi pada saat pandemi ini. Yang pertama, memberikan rasa sakit pada pasien, ya dan tidak etis. Kemudian menghargai kemauan atau keputusan pasien, ya dan tidak etis. Mempercepat tindakan agar pasien cepat pulih, ini bisa jadi dan juga tidak etis. Kemudian yang kedua, dokter ini tidak melakukan tindakan operasi transplantasi pada saat pandemi. Tidak menghargai keputusan pasien, ya dan tidak etis. Kemudian pasien tidak merasa sakit dan menderita, ya dan etis. Meminimalisir penularan virus dari organ transplantasi ke pasien, ya dan etis. Jadi dalam hal ini merupakan hubungan seorang dokter dengan pasiennya. Jika dokter ingin melakukan tindakan transplantasi tersebut, berarti dokter menghargai keputusan pasiennya serta bisa mempercepat proses kesembuhan pasien dari penyakit yang dialami. Walaupun pasien merasa sakit ketika dilakukannya tindakan tersebut, hal ini dikategorikan dalam tindakan yang etis. Sebaliknya, jika dokter tidak melakukan tindakan tersebut, maka kemungkinan pasien akan cepat mati karena sakit yang dideritanya walaupun pasien merasa sakit. Tindakan ini bisa dikategorikan dalam tindakan yang tidak etis. Kemudian kita lanjut mesoetis. Jadi di sini ada rumah sakit mengizinkan tindakan operasi transplantasi memenuhi keinginan pasien, iya dan tidak etis. Demi keuntungan rumah sakit bisa jadi, dan ini merupakan tindakan yang tidak etis. Kemudian rumah sakit tidak mengizinkan tindakan operasi transplantasi. Ini pasien bisa saja merusak nama baik rumah sakit, iya dan tidak etis. Kemudian pasien merasa kecewa terhadap keputusan rumah sakit, iya dan tidak etis. Bagian ini merupakan hubungan suatu instansi dengan pasien. Jika rumah sakit mengizinkan tindakan transplantasi organ ini, rumah sakit memenuhi keinginan pasien dan bisa saja memperpanjang usia pasien serta menguntungkan bagi rumah sakit dari bayaran yang akan diterima rumah sakit. Sebaliknya, jika rumah sakit tidak mengizinkan tindakan tersebut dilakukan, maka pasien bisa saja mencemari nama baik rumah sakit dan akan mengecewakan pasien karena tidak dihargai keputusannya. Hal ini dikategorikan dalam tindakan yang tidak etis. Kemudian penjelasan makroetis akan dijelaskan oleh teman kami. Makroetis dalam hal pemerintah. Yang pertama, menyetujui adanya operasi transplant yang bersifat limitatif, apakah etis atau tidak etis, memiliki persyaratan medis, apakah etis atau tidak etis, menimbulkan pro dan kontra, apakah etis atau tidak etis. Kalau pemerintah tidak menyetujui adanya operasi transplant, artinya tidak melakukan untuk menghindari banyak resiko terhadap pasien, apakah etis dan tidak etis.
tidak boleh dilakukan karena demi kesehatan fisik pasien, apakah etis atau tidak etis. Dalam hal ini, hubungan antara pemerintah dan pasien dan rumah sakit ini termasuk tindakan yang limitatif, di mana jika pemerintah mengizinkan tindakan ini dilakukan, berarti akan menimbulkan pro dan kontra. Sehingga pemerintah melarang atau tidak mengizinkan tindakan ini. Bisa saja merugikan pasien karena pasien tidak akan sembuh dari sakitnya. Sehingga keputusan yang pro dan kontra ini bersifat etis dan tidak etis. Kesimpulannya, transplant organ dalam masa pandemi ini bersifat limitatif. Mengapa demikian? Jika transplantasi dilakukan, bisa saja menguntungkan pasien karena pasien bisa sembuh dari sakitnya. Namun jika organ yang ditransplant menanding virus akan memperburuk keadaan pasien hingga menyebabkan kematian. Diketahui bahwa dari kasus tersebut banyak pasien yang berada dalam daftar tunggu untuk melakukan transplantasi. Sehingga tindakan transplant belum bisa dilakukan untuk sementara waktu karena virus corona yang kian marak terjadi. Terima kasih, sekian laporan dari kami.